Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya ya. Perkenalkan, nama saya Aulia Warjulianti dari Prodi Tadris IPA. Di sini saya akan membagikan satu kisah inspiratif dari satu tokoh. Di sini sebelum kita mengenal lebih jauh dari tokoh yang akan memberikan dan menjelaskan kisah inspiratifnya, terlebih dahulu saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama Muhammad Qurratul Ainan, tempat tanggal lahir Bondowoso, tanggal 15 Oktober 1998, alamat asal Karangsengon, Kelabang, Bondowoso, alamat di Jember, Selawu Patrang, Jember, alamat email ainan.mki.19@gmail.com. Untuk riwayat pendidikan beliau, SD atau MI berasal dari SDN Sumber Suko 01, kemudian SMP atau MTS berasal dari MTS Zainul Hasan 1 Genggong, Probolinggo. SMA, MA atau SMK-nya beserta jurusannya yaitu MA Zainul Hasan 1 Genggong, Probolinggo, program keagamaan. Kemudian untuk prodi S1 TBI dan S2-nya PAI. Kemudian untuk riwayat perkumpulan atau organisasi sejak SLTA, yang pertama bidang pendidikan OSIS MA, yang kedua Kabid Keilmuan Tanazah Komsat IAIN Jember, yang ketiga anggota bidang keilmuan HMPS TBI, yang keempat Kabiro Keilmuan bidang PSDM PMII Komisariat IAIN Jember, yang kelima Ditjen PSDM DMAI IAIN Jember. Kemudian untuk riwayat pekerjaan, yang pertama asisten fotografer Pesona Entertainment, yang kedua freelance menulis, yang ketiga pengajar les privat, yang keempat mitra peternak kambing atau domba, yang kelima dropshipper madu onggu. Untuk moto beliau, setiap langkah adalah langkah hidup dan mati. Oke, itu saja ya untuk kurikulum vitae dari beliau. Untuk lebih jelasnya, mari kita ulik dari kisah inspiratif yang akan beliau sampaikan, yaitu mengenai pengalaman beliau untuk bisa melanjutkan jenjang S2. Kemudian beliau tapi tetap aktif dalam berorganisasi. Untuk itu mari kita simak penjelasan dari beliau. Dipersilakan. Ya, begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi paling tidak di sini bisa dilihat dari secara umum ada dua lah paling tidak. Pertama dari diri sendiri, yang kedua dari lingkungan sekitar. Dari diri sendiri berarti satu orang, yang lingkungan sekitar itu ya bisa dari lingkungan keluarga, bisa dari lingkungan di lembaga pendidikan itu, dan lingkungan pertemanan. Nah, saya mulai dari lingkungan keluarga saya. Jadi apapun proses pendidikan itu paling utama adalah di lingkungan keluarga. Sebesar apa dukungan di keluarga itu, ya sebesar itu pula kemungkinan dalam keberhasilan menempuh pendidikan. Nah, secara latar belakang pendidikan, bapak saya sendiri itu alhamdulillah itu lulusan S1. Cuma ini setelah lulus SPMA dulu, sekarang jadi SMK Pertanian. Nah, itu kerja dulu bapak saya, baru saya usia 1 tahun itu baru kuliah bapak saya biasa. Jadi saya usia 5 tahun itu bapak saya baru wisuda. Kalau ibu saya itu cuma sampai SMP aja. Nah, dari lingkungan keluarga itu memang dari kecil terbiasa ya banyak bahan bacaan, misalnya kayak buku atau koran atau apalah, majalah kayak gitu di rumah. Terus juga ya sambil dilatih kan, dulu masih kecil itu kalau misalnya ada tulisan ya coba baca itu, misalnya ada papan nama lah, ada baliho, ada spanduk, itu dibaca itu misalnya. Itu sedikit gambaran latar belakang keluarga ya, latar belakang pendidikan. Terus secara ekonomi bisa dibilang ekonomi
keluarga kami, bapak ibu, kalau ibu nggak kerja sih, kalau bapak itu PNS, jadi secara ekonomi bisa dibilang itu yang menjadi faktor pendukung saya dalam menempuh pendidikan, karena secara ekonomi sudah tidak terlalu khawatir, sebenarnya sudah lumayan cukup lah. Nah, meskipun ada sebagian orang yang secara ekonominya menengah ke bawah, artinya penghasilan orang tua itu 3 juta ke bawah ya, tapi kalau sekali lagi karena ada dua pihak lah, entah orang lain atau diri sendiri itu, ya kalau misalnya orang lain dalam hal ini keluarga misalnya secara ekonomi menengah ke bawah, ya asalkan seseorang itu punya tekad yang kuat, insya Allah ada jalan kok. Nah, tapi untuk saya pribadi ya itu faktor yang paling mendukung. Nah, kalau di kuliah sendiri, ini kita persempit ke yang kuliah aja. Jadi yang kuliah itu dari semester 1 sampai semester terakhir ya, terutama itu intinya pertama adalah jaga nilai, jaga IP. Jadi IPS dan IPK itu minimal lah 3,5 lah, minimal cum laude. Jangan, kalau bisa usahakan tidak di bawah 3,5, meskipun di atas 3,0, tapi kalau di bawah 3,5 itu bisa jadi masih ada mata kuliah yang tidak ditempuh. Jadi semester 7 itu masih ada mata kuliah. Nah, dan ketika masih ada mata kuliah di semester 7, padahal harusnya sudah tidak ada, tinggal sempro, ujian komprehensif dan sidang skripsi, ya seorang itu siapapun itu, entah saya atau siapa itu, ya hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Mau minta tolong teman ya belum tentu bisa. Jadi ya itu pertama harus jaga nilai ya, masuk terus, ujian ya ikut, kalau sudah dikerjakan ya itu jadi. Nah, tapi kalau misalnya itu kalau ingin sekedar lulus, yang penting jaga nilai. Tapi kalau misalnya ada nilai lebih yang ingin diperoleh, tentunya nggak cukup di perkuliahan aja, di organisasi juga. Nah, kalau di organisasi tentu saja saya yang lebih mengutamakan sih di ekstra kampusnya. Kalau dari sekarang lah sampai sekarang kan di BEM. Nah, itu pun juga belum tentu semua sama seperti saya. Maksudnya semua sama seperti saya. Saya sudah punya rencana untuk gabung PMI itu sudah sejak MA kelas 2. Nah, itu karena kakak-kakak kelas saya yang sudah kuliah terutama di PTKIN, kan saya jurusan keagamaan ya. Jadi relatif lebih banyak yang ke PTKIN. Nah, dan mereka kakak kelas saya itu yang di PTKIN itu memang ikut PMI kalau organisasi ekstra. Jadi dia gantian lah ke asrama saya itu cerita kehidupan kampus itu. Dan karena sudah kelas 2 aliyah sudah punya rencana seperti itu, dan sebenarnya ada rencana tambahan. Saya dengan beberapa orang itu punya rencana untuk memanjangkan rambut, nggak dipotong selama semester ya. Itu alasannya kenapa Kak, kalau boleh tahu? Ya mumpung kuliah satu gitu aja. Karena setelah itu ya belum tentu bisa. Iya. Nah, itulah sedikit. Nah, jadi setelah masuk beneran ke kampus dari semester 1 sudah, meskipun nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada promosi atau nggak ada apa, udah ya saya pasti ikut, nggak usah diajak saya pasti ikut. Nah, itu yang saya juga sambil mengasah yang tidak ada yang tidak ada di dalam kelas kuliah. Nah, tapi mungkin ada satu lagi yang bisa jadi ini nggak semua orang juga. Maksudnya adalah mungkin ya beberapa orang atau sebagian orang yang mereka sudah kuliah dan aktif di organisasi, tapi ada menurut saya celah-celah yang ini nggak banyak orang tahu. Maksudnya kan gini, orang yang kuliah sekaligus aktif di organisasi itu masih bisa dibilang banyak. Nah,
Tapi ada yang sedikit orang ini yang entah karena nggak tahu atau gimana, saya nggak ngerti juga. Cuma kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya semester 1 sampai kira-kira semester 4 itu sering berkunjung ke rumahnya dosen. Tapi dosen-dosen muda, bukan dosen-dosen yang sudah lama ya. iya usia 50 ke atas, enggak. Maksudnya yang masih usianya 20-30-an. Nah, itu saya sering berkunjung sampai nginep. Nah, gitu. Nah, ini yang ada hubungannya sama orang lain kan. Saya tadi bilang bahwa selain dari diri sendiri juga ada faktor lingkungan di situ. Lingkungan pertemanan, termasuk dengan siapa saja kita sering ketemu, sering ngumpul ya nularnya kan di situ. Nah, di situ yang kemudian saya ya banyak dengar kalau misalnya dosen-dosen itu ngumpul pas ngobrol itu kan saya banyak dengar di situ. Jadi ya sedikit banyak ketularan lah. Nah, ini yang maksudnya bahkan meskipun orang yang aktif di organisasi belum tentu ngerti yang kayak gini. Cuma sebagian kecil aja setahu saya, di bawah 10 orang setahu saya yang terbiasa kayak gini. Yang angkatan saya ada, yang di bawah saya ada, yang di atas saya ada. Nah, itu yang soal lingkungan sekitar. Nah, selain itu yang maksudnya ngumpul sama orang-orang yang sudah lebih berpengalaman ya, secara umur juga yang lebih tua. Nah, kalau yang secara umur itu sama, saya misalnya masuk kuliah itu kan 2016. Nah, sesama anak yang masuk kuliah 2016 juga ya sambil pilih-pilih lah. Maksudnya kan gini, kalau misalnya kenal sama orang yang nggak usah pilih-pilih, kenal sama siapapun ya kenal. Cuma untuk pertemanan yang itu tiap hari ketemunya dan itu teman-teman akrab, nah itu yang juga menentukan juga. Harus bisa memilah. Iya, dalam menempuh pendidikan. Kalau misalnya paling tidak lah 5-10 orang teman yang paling akrab itu yang menentukan. Kalau misalnya 5-10 orang itu orang-orangnya rajin, ya itu besar kemungkinan ikut rajin. Kalau 5-10 orang itu malas, ya sedikit banyak bukan juga ya guys. Itu yang dari lingkungan. Nah, kalau misalnya kemudian dari diri sendiri sudah ada dorongan, terus lingkungan sekitar itu mendukung, nah itu yang kemudian kita bisa ngerancang perencanaan lah. Maksudnya ngerancang perencanaan dari diri sendiri itu mengenali bakat, minat, hobi, sifat, sikap dan lain-lain lah, yang seperti itulah. Dan itu banyak instrumennya lah untuk bisa kenal kayak gitu, kelebihan sama kekurangan gitu lah. Nah, terus setelah mengenali diri sendiri itu, bakat, minat, hobi, sifat, sikap dan lain-lain itu, kemudian soal belajar, gaya belajarnya mau gimana. Misalnya kan ada orang-orang yang kalau belajar itu lebih suka tempat yang hening, sunyi kayak gitu. Ada yang lebih suka di tempat ramainya, ada yang begitu. Nah, itu kan untuk mengenali soal belajar kan, gaya belajar juga. Apakah kita lebih mudah belajarnya itu dari baca buku, nonton video, atau dengarkan penjelasan. Nah, misalnya ya itu kan. Itu yang berhubungan dengan belajar. Baru setelah itu pelan-pelan merencanakan karir. Paling tidak inilah yang terakhir lah mungkin, merencanakan karir itu. Entah karir yang itu sebelum lulus, lebih-lebih yang setelah lulus. Nah, sebelum lulus S1 misalnya, kalau karir akademik ya mungkin itulah ya, paling tidak minimal jaga nilai itu jangan sampai kurang dari 3,5, dan kira-kira mungkin nggak ditambah dengan prestasi-prestasi lain, entah prestasi akademik, lomba ini atau lomba itulah kayak gitu. Supaya banyak pengalaman juga ya guys. Atau non akademik. Kalau itu yang dianggaplah di perkuliahan. Kalau di organisasi paling tidak 2 lah. Pertama itu soal kepanitiaan. Nah, kalau kepanitiaan mau aktif di mana? Kalau misalnya sama-sama ikut nih organisasi intrakampus, ikut, terus organisasi ekstra kampus itu juga sama-sama ikut. Nah, biasanya saya ngasih saran yang itu juga berdasarkan pengalaman saya itu begini.
Kalau misalnya itu kepanitiaan di ekstra lebih baik tetap aja. Kalau itu di intra pindah-pindah aja. Nah, gitu. Soalnya kalau di intra itu nggak terlalu rumit. Maksudnya nggak terlalu rumit kan, pidana sudah ada, tinggal ngajukan ada. Terus dan lain-lain lah. Bantuan dari kaprodi juga, bantuan dari dosen juga lebih gampang. Tapi di ekstra itu yang lebih kompleks gitu. Sehingga kalau misalnya mau pindah-pindah itu yang kalau dari satu bagian atau satu divisi kepanitiaan pindah ke yang lain itu yang kita belajar dari nol lagi. Padahal kan ya serba terbatas, situasinya kompleks tapi kondisinya serba terbatas, dananya terbatas, bantuannya terbatas dan lain-lain, termasuk jumlah sumber daya manusianya. Jadi kalau misalnya di intra, kalau berdasarkan pengalaman saya sih di intra itu saya pindah-pindah, tapi yang di ekstra itu saya netep. Jadi di acara apapun saya pasti jadi protokoler, nggak mungkin di yang lain. Lebih mendalami protokoler itu. Kalau yang humas ya humas saja. Nah, soalnya gini, selain juga selain itu berpengaruh, misal kalau yang tadi itu belajarnya dari nol lagi. Nah, soal waktu juga dikhawatirkan itu waktu untuk mempelajari bagian kepanitiaan itu itu juga makan waktu yang kita alokasikan untuk belajar gitu. Biasanya ngerjakan tugas kuliah tapi malah lebih sibuk di kepanitiaan gitu. Nah, kayak gitu. Itu di kepanitiaan, di kepengurusan juga gitu. Dirancang lah kalau memang dari awal itu sudah dominannya itu mau di bidang PSDM misalnya, ya sudah dari awal memang dirintis di PSDM sampai sudah waktunya misalnya, entah di intra maupun di ekstra, entah tingkatan prodi, fakultas atau itu ya di PSDM pasti tempatnya kan. Nah, itu karena itu sekali lagi selain juga itu biar benar-benar ahli gitu di bagian-bagian itu juga biar nggak makan waktu untuk belajar itu. Jadi itu yang kemudian bisa seimbang, yang belajar untuk tugas-tugas kuliah sampai penilaiannya itu ya 3,5 lah ya, meskipun nggak 4.0 lah IPK-nya, tapi paling tidak kumlot. Yang di yang di organisasi juga bisa berhasil, meskipun ya saya misalnya kayak saya kan, saya nggak tahu semua hal di dalam organisasi, untuk pendanaan gimana, administrasi persuratan dan lain-lain saya nggak ngerti. Humas saya nggak terlalu banyak kenal sama para donatur. Nah, cuma yang lebih menguasai di protokoler. Kalau di kepanitiaan, kalau di kepengurusan itu ya sekitar PSDM atau bidang keilmuan, diklat gitu. Itu sih sementara. Cainan untuk kisah inspiratifnya. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.